no lapohan nama Malaysia menurunnya, Pak. Bukan maknanya kita seorang pemimpin kita tak punya dosa dengan mereka. Kan yang nacik siapa inang tayo. Perempuan juga mempunyai dosa terhadap suaminya. Ingat tahu. Di ketika inang lagi ampun dan lagi ampun Malaysia tayo tiga. Betapa banyak kita berbohong kepada istri kita. Padahal tayo tak khianati inang tayo tanpa sepengetahuan dia. Kumah Malaysia lu mayai kapun abjid Malaysia lu. Dia maka inyo menyoitim lagi nyo bet moya. Tahu apa persoalan dasarnya benar dah, yaitu buk miu laku. Nyo mulai di kau bunga hitim buk miu danyo ada jujur. Atau pendapat roju mai jadi ada buk miu now. Mana miu yang ada aju. Jujur lagi. Ibu bu salah satu fadilah mau meminyaki rambut suami yaitu di ketika sampai di tiang siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Nah ya, yang kedua, tatim botok putih yang juga penyakit Pak Laku. Ingat kok, botok putih hanya tapi nak putih yang tabut yang kata ya. Dia nak kata ya. Kadon kerja kadon minda beroleh. Baik beri, ini yang putih sini tu. Yang putih malu baik. Naik tinggal pada. Baik nak kodanya yang putih kalau. Boleh jalan. Baik. Jadi bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang kaputih orang, andu bibut, putih tanyo kecuali yang mempenyakit, yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita, yang tahu yang cabut. Ini dua ya. Cuma yang lain tak cabut. Sebab putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Kita lupa kaca ya Allah, Tuhan ya Allah, sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan putihnya mencahaya. Ini kalau dah bilang mak putih, mencahaya. Putih. Ya. Kak, tahu bakal tanya pulau yaitu jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapak Ulaban Bandung akan nanti sampai ke siratal mustaqim, terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi hukum mati syahid, orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan, kemudian orang yang haji mabrur dan seterusnya, ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya, maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana siratal mustaqim. Yang pun bahkan di pintu surga tiga ibu bapak yang punya mengawai-awai dalam surga. Kena mengawai-awai dalam surga. Pegang di mati syahid lo nilai, pegang di orang kaya haji lo nilai. Pegang matinya orang yang haji mabrur. Oh enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyambut apa-apa. Pegang di mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Hingga daun kaya, gak bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman. Sebab aman itu kami yang berjuang dulu mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji gegenle Nabi danyo bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur kayak dulu. Lu ini, beliau kayak apa? Lu salam, pendengar dakwah, kondakwah, ngawai-ngawai. Jadi engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Engkau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi nyoba kamu dengan masalah, bukan ada orang mati syahid, letaknya yang mati syahid, bukan bawa jilat, kemudian kamu bawa kamu yang mati mabrur, bukan bawa juga. Betul yang banyak mati syahid. Lalu tuan, apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan
seperti di hadapan musuh Allah. Londak pataku dan timbak ini. Berapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu. Hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka umurnya mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Jadi malaikat Jibril pun sokun mak kata bahwa umur mati syahid juga tidak ada masuk surga. Tahu? Ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun. Berawai magada yang ulama. Kan dah orang kun lagi mati. Lalu kerja ulama dah awal mati syahid. Yang ke kalau awal mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai gada ulama dah mau. Kena ada apa tadi? Dah pandainya dah kan nanti tak lagi itu ni. Orang kaya, saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya infakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid, untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka dibuka oleh ulama, saya lebih dulu masuk surga. Tahu buka? Ulama. Mamnya ulama orang buka? Kadang tu ulama ini. Ulama. Haji Mabrur? Genio Jibril. Ulama di Bangkul. Haji ulama, kaulah yang lebih berhak dulu, wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun pukul ulama katanya, wahai malaikat Allah, malaikat ino ibu bapak ya, kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mencontohkan, di akhirat mencontohkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hanaha haju, yang pokok berdoa ha. Lekul ya ulama wadanya. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pimpinan pondok pesantren, wahai malaikat Jibril, karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren dong. Dia tukang juk gaji dewan guru di pesantren dong. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren dong. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak bakwatenya, kamu yang akan difasilitasi harta oleh Allah. Bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Apa bapak ibu teman Bandung? Nyo yang hana kalam siratal mustaqim itulah 4. Nyo yang